siang, Pak. Siang, halo. Silakan duduk. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Dengan Mbak siapa ini? Saya Udiska, Pak. Oh, Mbak Diska. Ya, Dari mana tadi ini? habis dari main. Main di mana? Main itu ke Pakuan Mall, Pak, sama teman-teman. Teman-teman sekolah apa teman-teman ini? Teman-teman sekolah. Pulang sekolah langsung gitu. Ya, pulang sekolah langsung. Oke. Oh iya. Oh, boleh tahu Mbak Diska ada tujuan apa ya ke sini? Jadi gini, Pak, saya kesini itu tujuan saya itu adalah untuk konseling ke Bapak. Karena saya itu ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan sendiri gitu, Pak. Jadi saya kesini itu mau konseling, ya siapa tahu semoga aja masalah saya itu bisa selesai di menggunakan konseling ini, Pak. Gitu. Oh, gitu. Oke. Sebelumnya kenalin dulu aja nama saya supaya nggak asing. Jadi kita perkenalan dulu gitu. Iya. Jadi nama saya Timothy Vito Patipeluhu. Mbak Diska bisa panggil Timothy atau Vito, bebas. Tapi sebelumnya Mbak Diska udah pernah melakukan kegiatan konseling mungkin sebelumnya? Belum, Pak. Ini pertama kalinya saya konseling. Oke, kalau gitu saya bantu jelasin ya Mbak. Jadi saya sekaligus meluruskan. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli, di mana konselor hanya memberikan bantuan, tetapi penyelesaian masalah tetap ada di konseli, seperti itu. Jadi keputusan untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain itu tetap kembali ke Mbak Diska lagi, seperti itu. Ya, Udah paham? paham, Pak. Oke. Mungkin juga ada tambahan bahwasanya di proses konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu dimana Mbak Diska selaku konseli bisa menceritakan segala keluh kesahnya jika Mbak Diska memang tidak keberatan. Jadi bisa Mbak Diska bercerita dan itu akan dirahasiakan. Jadi cuman Mbak Diska sama saya yang tahu dalam masalah ini. Gitu. Ya, gimana? Sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya nggak ada, Pak. Oke, kalau gitu boleh Mbak Diska mulai bercerita. Mungkin posisi duduknya udah nyaman belum? Iya. Nah, bikin nyaman dulu. Mau kalau butuh tisu itu ada tisu. Iya. Oke, Mbak Diska boleh mulai bercerita. Ya, jadi gini, Pak, saya kan ini kan baru naik ke kelas 11 ya kan. Nah, saya juga ikut organisasi, Pak, di sekolah. Saya ikut OSIS. Nah, di OSIS ini tuh kan saya ini kan memang anaknya kan pendiam gitu, maksudnya anaknya sungkanan gitu loh, Pak. Nah, terus kan di organisasi kan pasti kita tuh di OSIS kan pasti dimintain kalau ini itu Ya, gitu benar. kan, Pak. Nah, saya tuh sering banget, Pak, disuruh sama senior saya di OSIS. Nah, saya tuh sebenarnya pengen nolak, soalnya itu bukan job saya, itu bukan tugas saya. Kayak misalnya sebenarnya tugas saya tuh cuma disuruh ngabsen, tapi sama kakak senior yang lain disuruh pesen makan, pesen ini, disuruh beli ini, beli itu kan bukan tugas saya, Pak. Jadi saya tuh mau bilang enggak atau tidak ke kakaknya tuh jadi sungkan. Dia kan senior saya, kakak kelas saya gitu loh, Pak. Jadi saya takut, saya kayak merasa sungkan gitu loh mau bilang tidak ke senior saya gitu, Pak. Gitu. Tapi kenapa Mbak Diska kok apa ya, kesannya itu sulit banget menolak ajakan maksudnya permintaan tolong dari kakak kelasnya Mbak Diska? Sebenarnya tuh kalau mau minta tolong saya itu enggak apa-apa, Pak. Cuman kalau minta tolongnya tuh sudah di luar dari job saya kan saya juga enggak mau gitu loh. Tapi saya mau bilang nggak mau
nggak bisa karena dia kan kakak kelas saya gitu kan. Ya saya kelas 11 terus senior saya kelas 12 kan nggak mungkin saya ngelawan kakak kelas saya gitu kan nggak sopan gitu. Nah, berarti Mbak Diska eh, pasti punya kecemasan pasti kan di belakang itu. Iya. Punya kecemasan kenapa kok gak berani nolak. Itu kira-kira apa sih yang dicemasin Mbak Diska kok sampai gak berani nolak permintaan tolongnya dari kakak kelas? Saya tuh cuma cemas kalau di organisasi itu saya tuh dijauhi Pak. Nah kan kalau saya dijauhin kan saya dikasih tugas apa kan siapa yang mau saya tanyain, nggak mungkin kan teman sebaya saya, sedangkan bisa aja teman sebaya saya itu nggak tahu tugas itu harus gimana, jadi saya pasti perlu untuk tanya ke kakak kelas saya gitu Pak. Jadi Mbak Diska itu takut untuk menolak itu karena takut dijauhin kakak kelas begitu ya? Iya Pak. Terus kenapa Mbak Diska itu bisa berpikiran kalau nolak nanti saya dijauhin ini sama kakak kelas? Kenapa Mbak Diska bisa sampai berpikiran seperti itu? Soalnya teman saya juga digituin Pak. Oh, Iya, teman saya tuh ada di ini, dia tuh ikut ekstra lain gitu, bukan di OSIS tapi di ekstra lain yang memang apa ya, padatnya tuh sepadat OSIS gitu loh oh ya. Pak. Nah dia tuh dijauhin sama kakak-kakak kelasnya, sama temennya juga. Jadi dia tuh waktu dikasih tugas ini, dia tuh mau tanya teman sebaya juga, teman sebayanya nggak tahu. Jadi dia mau tanya ke kakak kelas pun, kakak kelas tuh malah bilangnya siapa suruh kemarin kamu gak mau gitu, tak mintain tolong gitu. Padahal sebenarnya itu bukan jobdesk dia Pak gitu. Tapi itu dari organisasi temennya Mbak Diska lain, bukan OSIS kan? Iya bukan OSIS. Nah, terus kenapa Mbak Diska nggak mencoba apa namanya? Nggak mencoba menolak gitu? Maksudnya apa? Udah pernah mencoba menolak? Sebelumnya tuh belum pernah Pak, karena jujur aja saya takut gitu loh kalau nolak gitu kan. Berarti menurut Mbak Diska seharusnya bagaimana kalau misalnya Mbak Diska disuruh tapi Mbak Diska mungkin itu udah merasa itu di luar jobdesknya, atau Mbak Diska merasa itu bukan tugasnya Mbak Diska. Menurut Mbak Diska nih gimana cara seharusnya ya? Maksudnya apa Mbak Diska pernah terpikir suatu cara gitu untuk menolak, atau maksudnya bilang enggak dulu gitu? Apa pernah terpikir? Ada sih Pak, saya pernah kepikiran buat minta apa ya, minta tolong ke kakak yang lebih senior daripada dia gitu, atau mungkin dari yang angkatan sebelumnya, untuk ngasih tahu gitu bahwa sebenarnya di organisasi tuh boleh ada senioritas tapi sewajarnya aja gitu, nggak berlebihan gitu. Jadi Mbak Diska itu berarti ingin membicarakan permasalahan senioritas ini ke kakak tingkat yang lebih udah lulus gitu. Sebenarnya sih iya, tapi kalau dari saya sendiri sih sebenarnya antara mau dan tidak Pak. Karena ya gimana pun juga organisasi ini kan OSIS itu kan yang menjalankan angkatan saya dan angkatan kakak kelas 12. Kalau angkatan yang sudah lulus ikut campur kan juga nggak mungkin gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, kalau senioritasnya sudah berlebihan ya. Jadi kalau sepemikirannya Mbak Diska nih, Mbak Diska belum pernah nolak. Mbak Diska berpikir ini karena nanti apa namanya, sekali ditolak itu Mbak Diska bisa dijauhi, karena Mbak Diska pernah lihat organisasi temennya Mbak Diska, dan Mbak Diska apa namanya,
ingin membicarakan itu ke kakak tingkat yang lain. Nah, itu kan istilahnya Mbak Rizka udah menemukan nih solusi-solusi yang Mbak Rizka itu bakal Mbak Rizka lakukan. Ya, misalnya ngomong sama ke kakak kelas alumni, atau Mbak Rizka bakal terus ngikutin supaya nggak dijauhin. Nah, menurut Mbak Rizka, kira-kira apakah ada yang lebih tepat lagi? Ada Pak, yang lebih tepat lagi selain bilang ke alumni itu adalah saat dimana kita semua itu dikumpulkan jadi satu di rapat evaluasi atau di rapat apa gitu, intinya di rapat itu tuh membahas tentang organisasi kita dan evaluasi diri dari setiap orang yang ada di organisasi itu. Sebenarnya itu tuh solusi yang tepat itu Pak. Jadi kembali ke inti masalah bahwa Mbak Rizka itu sulit menolak. Kalau Mbak Rizka bisa tarik garis, ya, ini di dalam organisasinya Mbak Rizka aja. Kalau Mbak Rizka bisa tarik garis, ketakutan apa yang membuat Mbak Rizka itu nggak berani bilang enggak ke kakak kelas? Tapi dari organisasi, tadi kan Mbak Rizka udah cerita nih dari organisasi temennya Mbak Rizka udah seperti itu. Tapi ini dari organisasinya Mbak Rizka aja. Ini yang pasti ketakutan saya itu yang pertama karena selain karena meskipun jabatannya setara ya, pertama itu karena dia itu kakak kelas kan, dia lebih senior daripada saya. Terus kedua sifatnya dia yang terlalu kayak sok-sok memimpin dan nyuruh-nyuruh itu, itu yang kedua Pak. Sudah itu aja. Jadi secara garis besar permasalahannya senioritas. Iya. Tapi ada nggak temennya Mbak Rizka yang merasakan sama seperti Mbak Rizka? Ada Pak, saya ada. Itu malah teman dekat sih, maksudnya dia teman dari kelas lain, cuman dia juga merasakan itu, tapi dia lebih memilih cerita ke saya daripada. Tapi apakah cuman temen Mbak Rizka itu satu aja yang merasakan seperti itu, atau ada banyak yang merasakan itu dalam organisasi? Ada 2 kalau enggak 5 orang Pak. Itu disuruh-suruh terus gitu? Iya. Maksudnya kalau misalnya kakak kelasnya males gitu suruh-suruh? Iya. Oke. Terus menurut Mbak Rizka gimana nih cara supaya Mbak Rizka itu nggak perlu takut lagi, atau Mbak Rizka bisa menolak dengan baik? Maksudnya menolak supaya kakak kelasnya nggak marah, gimana menurut Mbak Rizka? Apa Mbak Rizka punya penyelesaian? Kalau menurut saya sih ya Pak, mungkin saya bisa ngomong pelan-pelan ke kakak itu kayak, Kak maaf ini bukan joki saya cuma mau bantu ini aja. Sebenarnya saya mau bantu tapi ini bukan tugas saya. Mungkin kakak bisa minta tolong ke anggota yang satu sih sama kakak gitu, mungkin gitu Pak. Oke, baik Mbak Rizka. Jadi setelah saya mendengarkan ceritanya Mbak Rizka yang cukup panjang, saya menarik garis besar bahwasanya Mbak Rizka itu sering takut menolak, sering nggak berani bilang enggak, karena Mbak Rizka itu ditutupi oleh ketakutan akan seniornya Mbak Rizka, dengan senioritasnya Mbak Rizka. Nah, dari solusi yang saya dengarkan, Mbak Rizka itu sebenarnya sudah punya solusi yang bagus. Ya, yang terakhir tadi itu. Nah, cuman saya bantu jelaskan lagi. Jadi yang Mbak Rizka
omongin bahwa bisa ngomong baik-baik bahwa bukan jobdesk atau bukan ini dengan apa maksudnya yang baik supaya kakak kelasnya nggak marah, itu udah bener, memang harusnya seperti itu. Cuman saya punya tambahan sedikit biar Mbak Diska apa namanya bisa apa ya lancar lagi, bisa lebih baik lagi ngomong ke kakak kelas. Jadi ada namanya itu teknik asertif. Nah, di mana ada 3, yaitu ada agresif, pasif, sama asertif. Nah, kalau agresif itu misalnya dibilang, minta tolong dong fotokopiin ini ya. Kalau agresif jawabannya nggak mau. Nah, kalau pasif itu misalnya dimintai tolong, minta tolong dong fotokopiin, ayo kamu ini fotokopiin. Nah, kamu biasanya kalau pasif itu bakal jawabnya, oh iya kak, iya mbak, iya mas, dengan wajah datar, karena pasif. Padahal dalam hati memang katanya enggak, kayak Mbak Diska tadi enggak, tapi Mbak Diska mau ngelakuin aja karena yaitu ketakutannya Mbak Diska kan, senioritas. Nah, kalau asertif itu jadi waktu dimintai tolong, Diska minta tolong fotokopiin. Nah, Mbak Diska bisa jawab, waduh, mohon maaf kak, mungkin saya bisa bantu, tapi ini bukan job di saya. Nah, ini teman yang apa megang job di situ lagi nganggur kok kak, bisa minta tolong, saya minta bantu, minta tolongin temennya saya aja biar untuk fotokopiin ini. Nah, jadi kan jawaban-jawaban dari 3 itu kan pasti Mbak Diska tahu mana yang pas untuk mengikapi dari kakak kelasnya Mbak Diska. Menurut Mbak Diska yang mana? Menurut saya yang terakhir pak. Apa itu? Ngomong pelan-pelan ke kakaknya kalau kak maaf ini bukan job saya, anggota kakak di sini ada yang lagi nggak ngapa-ngapain, mungkin kakak bisa minta tolong ke anggota. Gitu. Ya. Jadi Mbak Diska udah paham kan gimana caranya? Ya sudah paham pak. Terus apa udah lega Mbak Diska dengan penyelesaian yang seperti ini? Udah lega banget pak. Atau Mbak Diska mau penyelesaian yang lain, ini rasanya nggak cukup gitu, gimana? Enggak pak, itu udah cukup, udah lebih dari cukup, dan itu sudah cukup melegakan untuk saya juga. Oke, baik. Oke Mbak Diska, jadi Mbak Diska udah merasa lega. Nah, sekarang saya mau ngasih tugas ke Mbak Diska. Nah, jadi nanti Mbak Diska setiap disuruh sama kakak kelasnya Mbak Diska catat dia nyuruhnya gimana, kata-katanya, Mbak Diska jawabnya apa. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita bakal ketemu lagi dan saya lihat apakah udah ada perkembangan dari Mbak Diska sendiri, sambil memantau apakah Mbak Diska udah berani untuk menolak gitu. Tapi ditulis sejujur-jujurnya ya Mbak Diska. Oke. Lalu setelah itu dilakukan, nanti dikasihkan ke saya akan menilai Mbak Diska seberapa jauh sudah berani menolak ajakan dari suruh-suruhan dari kakak kelas gitu. Nah, oke. Mbak Diska sanggup mengerjakannya? Sanggup pak. Ya, baik. Oke, kalau gitu mungkin proses konseling sebentar lagi selesai ya. Tadi saya lupa bilang ya. Jadi proses konseling itu cuma 30-45 menit aja. Maaf tadi kelewatan ya. Iya, tidak apa-apa pak. Nah, jadi kalau misalnya memang belum selesai, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya seperti itu. Mbak Diska bisanya kapan? Hari Sabtu pak, hari Sabtu pagi. Jam berapa?
jam 3 sore sehabis saya les. Oke, nanti Mbak Diska bisa kabarin saya lagi ya. Oke. Oke, gimana proses konselingnya Mbak Diska? Iya Pak, sudah cukup lega. Ya. Iya. Apa Mbak Diska punya penilaian tentang saya waktu saya konseling, atau Mbak Diska masih ada yang ditahan, mungkin nggak bisa ngomong karena masih tegang gitu? Enggak ada kok Pak. Menurut saya Pak Vito sudah baik dan Iya. sudah memberikan pengarahan yang baik juga. Oke. Gitu. Baik. Wah, udah nggak terasa ya. Udah 43 menit kita Iya. kita melakukan konseling. Jadi mungkin itu saja ya Mbak Diska untuk pertemuan hari ini. Saya harap Mbak Diska terbantu dengan konselingnya dengan saya. Mbak Diska bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Diska. Nah, ini itu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih ya Mbak Diska. Oke, Mbak Diska boleh mungkin melanjutkan aktivitasnya lagi. Mungkin mau main lagi gitu ke teman-temannya, atau mau main lagi? Enggak, mau langsung pulang. Oh, langsung pulang. Baik. Oke, makasih ya Mbak Diska. Ya, terima kasih Ya. ya Pak Vito. Ya, hati-hati ya.